Halo dan salam sehat. Jumpa kembali di channel YouTube Nerli Adria Sinabutar. Di video kali ini, saya akan membahas latihan soal dengan mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Sebelum masuk ke inti pembahasan video, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan bila saya mengupload video yang baru. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan soal. Soal yang pertama. Seorang ibu hamil berusia 25 tahun datang ke praktik mandiri bidan untuk pemeriksaan rutin kandungannya. Saat ini usia kehamilannya sudah menginjak minggu ke-25. Setelah pemeriksaan bidan, ibu hamil dirujuk ke ahli gizi di puskesmas untuk mendapatkan konsultasi gizi. Ahli gizi menyarankan penambahan kalori untuk perkembangan janin. Penambahan kalori yang dianjurkan untuk ibu tersebut sesuai dengan kecukupan gizi tahun 2019 adalah, ini usia kehamilannya 25 minggu, berarti ini masuk ke trimester 2. Nah, berapa kecukupan gizinya? Kita lihat ya. Ini kita mengacu ke tabelnya. Kita buka. Ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, ini trimester 2 ya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah ditambah 300 kilokalori. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 300 kilokalori. Soal berikutnya. Nyonya A berusia 19 tahun, hamil 16 minggu, tinggal bersama suaminya yang bekerja sebagai pengacara. Nyonya A terlihat lemas, kurang semangat, pusing, kemudian mudah terserang flu, dan kadang-kadang masih mengeluh mual dan muntah. Sehari-hari, Ibu A lebih banyak mengkonsumsi jajanan seperti keripik dibandingkan makanan utama. Dalam kasus tersebut, zat apa yang kurang dikonsumsi oleh Nyonya A? Nah, fokusnya adalah si ibu ini gampang terkena atau terserang flu. Ya, berarti di sini berhubungan dengan protein ya. Karena seperti kita ketahui bahwa protein berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan pemeliharaan serta membentuk antibodi supaya tubuh dapat sehat. Jawaban soal ini adalah protein. Soal berikutnya. Seorang mahasiswa D3 Kebidanan yang sedang PKL di desa mendapati seorang anak balita dengan status gizi kurang. Ibu anak balita tersebut mengungkapkan bahwa anaknya sulit makan dan sering mengkonsumsi makanan atau snack yang dibeli dari warung dekat rumah. Saran yang diberikan untuk ibu balita tersebut adalah, masalahnya di sini adalah anak balita tidak mau makan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah memberikan saran ya, jenis makanan yang bervariasi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Berikutnya, seorang anak usia 3 tahun dirujuk ke rumah sakit dengan gejala mengalami edema pada punggung kaki, tangan, perut. Kemudian terdapat moon face. Moon face ini wajah seperti bulan, rambut kemerahan dan mudah dicabut. Anak tersebut apatis, anoreksia, dan mengalami pengecilan otot atau hipertrofi. Berdasarkan gejala klinis di atas, apakah yang diderita oleh anak tersebut? Nah, berarti ini penyakit yang berhubungan dengan gizi ya. Nah, apa kesimpulannya di sini? Kita lihat nih poinnya. Poinnya di sini ya adalah yang membedakan itu dengan penyakit yang lain di masalah gizi itu adalah moon face dan edema. Nah, kesimpulannya adalah kwashiorkor. Nah, kwashiorkor itu kan penyakit ya yang terjadi adanya edema pada perut atau kaki dan tangan. Kwashiorkor ini juga kan merupakan kondisi atau
ketiadaan asupan protein ya. Kesimpulannya adalah kwashiorkor. Lanjut. Nyonya C, usia 30 tahun, saat ini hamil 30 minggu, datang ke PMB untuk kontrol rutin kehamilan. Pada kehamilan trimester 3, dibutuhkan kalori tambahan yang dipergunakan untuk, ibu hamil pada trimester 3 itu membutuhkan kalori itu sekitar 300 kilokalori ya setiap harinya ya. Nah, tambahan kalori ini dipergunakan agar jaringan janin dan plasenta dapat bertumbuh dengan baik ya, dan volume darah pun baik. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah untuk pertumbuhan janin dan plasenta ya. Jawaban yang tepatnya adalah C. Kita lanjut. Nyonya A, usia 28 tahun, saat ini memiliki anak bayi usia 6 bulan, dan ibu akan mulai memberikan makanan pendamping ASI. Nah, di sini yang kita lihat adalah perkembangan anaknya ya, di usia 6 bulan, apa perkembangan anak yang harus diperhatikan. Berarti di usia 6 bulan harusnya anak sudah dapat duduk dengan tegak dan mengangkat kepala tanpa bantuan. Kemudian anak itu sudah terlihat ya tertarik ya terhadap makanan. Kemudian anak menjadi lebih lapar dan menunjukkan tanda-tanda lapar seperti gelisah, tidak senang ya, walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin ya. Kesimpulan untuk soal ini adalah D. Bayi dapat duduk dengan leher tegak dan bayi gelisah serta tidak tenang walau sudah diberikan ASI secara rutin. D ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nyonya C, usia 30 tahun, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan bidan usia kehamilan 12 minggu dengan HB 11,1 gram persen. Bidan memberikan informasi bahwa saat ini kadar HB ibu kurang dari normal dan ibu mengalami anemia ringan, dan bidan menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi FE. Sumber FE yang mudah diserap adalah, FE itu adalah tablet besi ya. Tablet besi adalah makronutrien yang dibutuhkan untuk membentuk komponen HM pada hemoglobin ya. Nah, jadi makanan itu kan sumbernya ada dua, yaitu ada makanan hewani dan nabati. Nah, yang paling mudah diserap itu untuk FE adalah makanan hewani, itu berasal dari daging merah, kemudian ikan mas, hati, ikan tuna, ya, kemudian telur. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah hewani. Nyonya A, usia 25 tahun, datang ke PMB untuk memeriksakan anaknya yang berusia 3 tahun dengan keluhan, anaknya jika diberikan makanan apapun terlihat tidak ada nafsu dan tidak merespon terhadap makanan yang disajikan oleh ibunya. Keadaan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian makan pada balita, yaitu ya, berarti ini berhubungan dengan keadaan nafsu makan yang rendah atau tidak ada nafsu makan sama sekali. Ya, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, anoreksia. Nyonya A, usia 28 tahun, memiliki bayi laki-laki berusia 3 bulan dengan berat badan saat ini 5 kilo. Karena masa cuti melahirkan akan berakhir, Nyonya A datang ke praktek mandiri bidan untuk konsultasi jumlah pemberian ASI sesuai dengan usia bayinya. Berapa jumlah kebutuhan ASI selama 24 jam? Nah, ini harus kita bahas ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ya. Diketahuin tadi berat badannya adalah 5 kilogram ya. Nah, untuk menghitung ini ya, kita konversikan dulu ya. 1 kilo rumusnya itu sama dengan 35,2 ons ya. Kemudian 1 ons itu sama dengan 30 mili
ya. Cara menghitungnya adalah tadi berat badan anaknya adalah 5 kilo. 5 kilo dikali 35,2 ons sama dengan ya 176. Hasilnya ini dibagi 6 sama dengan 29 ons ya. Nah, kalau kebutuhan ASI itu dihitung dalam mililiter. Jadi 29 ons dikali 30 mililiter sama dengan 870 mililiter per 24 jam ya. Nih, ya. Nah, kemudian untuk 1 kali minum nantinya, ya 1 kali minum berarti 870 dibagi 8. Dibagi 8 ini karena bayi rata-rata minum itu adalah setiap 3 jam ya. 3 dikali 8, 24 ya, 3 jam. Jadi 24 jam. Nah, kemudian untuk sekali bayi minum itu adalah 109 mililiter per 3 jam. Nah, karena di sini yang tadi dibutuhkan adalah 24 jam, maka jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah 870 mili. Ya, oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Soal berikut. Nyonya A usia 27 tahun mempunyai bayi usia 4 bulan. Yang harus diperhatikan oleh Nyonya A untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayinya adalah, nah kalau 4 bulan ya berarti kebutuhan utamanya itu masih ASI ya. Kemudian di usia 4 bulan bayi berarti belum boleh diberikan makanan atau minuman lain selain ASI. Berarti kalau ASI bayi tersebut harus disusui sesering mungkin, susui setiap bayi menginginkan, kemudian susui dengan payudara secara bergantian. Kemudian jika menyusuin berarti payudara itu sampai terasa kosong, atau jika bayi ya tidur lebih dari 3 jam itu bayinya harus dibangunkan ya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah susui bayi sesering mungkin tepat, susui bayi dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian benar ya, yang C-nya. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawabannya D. Ya, susui bayi sesering mungkin, susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Ya, oke berikut. Ibu menyusui memerlukan gizi yang baik untuk menjaga kepadatan tulang diri sendiri dan bayinya. Bahan makanan yang disarankan untuk fungsi tersebut adalah, nah berarti yang isinya adalah kalsium ya. Kalsium dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan sel-selnya. Sumbernya adalah telur, keju, susu, mentega, daging, ikan, dan bayam. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah susu dan hasil olahannya ditambahkan dengan ikan teri. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Lanjut. Salah satu cara mencegah alergi yaitu dengan memberikan ASI eksklusif dan pengenalan makanan padat sesuai dengan usia anak, terutama makanan keluarga pada anak. Pada usia berapakah sebaiknya anak mulai diperkenalkan makanan keluarga kepada anak? Nah, makanan keluarga ya. Makanan keluarga itu diperkenalkan setelah anak berusia 12 bulan ya, karena hal ini berhubungan dengan si anak ya. Si anak kita ketahui di usia ini dia pertumbuhan giginya sudah semakin sempurna ya. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 12 bulan. Seorang wanita menyusui berusia 25 tahun, saat ini bayinya berusia 8 bulan. Memiliki tinggi 165 cm dan berat badan 58 kilo. Dari hasil wawancara, kebiasaan makan didapatkan data sebagai berikut. Pola makan 3 kali sehari, 2 kali makanan selingan. Memperhatikan kondisi wanita tersebut, berapakah penambahan kalori dalam sehari yang sebaiknya diterapkan menurut AKG 2019. Nah, ini berarti dia wanita menyusuin ya. Wanita menyusuin. Nah, di sini yang tepat di sini adalah 400 ya.
Nah, di sini berarti kita lihat datanya usia bayinya 8 bulan ya. Kebutuhan kalori untuk ibu menyusui 8 bulan, berarti ini 6 bulan kedua ya. Nah, berarti yang tepat untuk jawabannya adalah ditambah 400 kilokalori. Jawaban yang tepat adalah D. Ibu A memiliki bayi usia 6 bulan dan akan memulai memberikan MPASI. MPASI perdana harus dimulai dengan makanan, ya nanti saring, lembek, cincang, tim padat. Nah, 6 bulan berarti makanan yang diberikan ya MPASI pertama itu harus menyerupai ASI ya. Nah, berarti makanan yang diberikan ini harus dihaluskan atau makanan encer atau makanan saring. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah saring ya, A ya. Lanjut. Nyonya C berusia 22 tahun datang ke PMB untuk konsultasi gizi prahamil. Supaya dapat mempersiapkan kehamilannya dengan baik, Nyonya A memiliki berat badan 45 kilo dengan tinggi badan 150 cm. Indeks massa tubuh atau IMT Nyonya A adalah nih ya. Rumus IMT tahu ya, berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Ya, kita lihat. Ini berat badannya 45, berarti 45 dibagi 1,5 meter dikali 1,5 meter. Hasilnya sama dengan 20. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, 20. Ya, berarti normal ya IMT-nya ya, tidak kurang dari 18. Lanjut. Nyonya C berusia 25 tahun datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Karena baru melakukan tes kehamilan ya dengan hasil garis 2 atau positif hamil. Bidan melakukan anamnese dengan menanyakan HPHT. Berdasarkan HPHT, usia kehamilan ibu saat ini adalah 7 minggu. Bidan memberikan vitamin asam folat. Kekurangan asam folat pada ibu hamil dapat menyebabkan, nah berarti di sini poinnya adalah asam folat ya, kekurangan asam folat. Nah kita paham dulu ya, asam folat memiliki peranan penting dalam pembentukan sel darah merah, sehingga kekurangan asam folat dapat menyebabkan anemia. Tapi ingat, anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat bawaan, keguguran, kemudian kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah ya. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah anemia, kelainan bawaan pada bayi dan keguguran ya. Jawaban yang tepat adalah A. Kenaikan berat badan dan panjang badan merupakan indikator untuk menilai status gizi pada bayi. Berat badan bayi akan meningkat 2 kali lipat dari berat badan lahir pada akhir usia. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah 4 sampai 7 bulan ya. Di sini dia mengalami kenaikan berat badan 2 kali lipat dari berat badan saat baru lahir. Lanjut. Manakah pola pemberian makanan pada usia 0 sampai 12 bulan yang benar ya? Nah, jadi kita lihat di sini dari bayi lahir sampai dia usia 12 bulan ya. Nah, kalau dia baru lahir berarti pemberiannya itu hanya ASI ya. Setelah ASI biasanya bisa diberikan makanan saring ya, atau buah-buahan yang dihaluskan atau dalam bentuk sari buah. Kemudian diberikan bubur tepung beras, lanjut dengan makanan cincang halus, ya. Kemudian nanti lanjut dengan makanan keluarga, ya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah dimulai dari ASI, kemudian diberikan sari buah, kemudian lanjut buah, baru makanan lunak. Nah, ini yang paling tepat di sini, ya. Ibu A memiliki anak usia 3 tahun. Bahan makanan yang harus dihindari pada usia tersebut adalah, nah untuk anak usia balita yang harus dihindari ya pasti makanan yang terlalu berlemak, kemudian junk food dan berpengawet ya. Berarti di sini jawabannya adalah
Nah, jawaban yang tepat adalah makanan yang terlalu berminyak, junk food, dan makanan berpengawet. B ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pemberian makanan tambahan sebagai makanan pendamping ASI harus disesuaikan dengan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah umur bayi. Mengapa umur bayi? Karena alternatif pemenuhan kebutuhan gizi bayi pun harus disesuaikan dengan umur bayi. Ya kita lihat ya. Dari makanan tersebut saring, kemudian nanti jadi lembek, ya, kemudian dicincang. Nah, demikian selanjutnya disesuaikan dengan usia anak ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Kebutuhan cairan untuk ibu menyusui dapat diperoleh dari kebutuhan cairan ya, dapat diperoleh dari air putih, susu, buah-buahan ya. Baik air yang tersedia di dalam makanan ya. Jawaban yang tepat di sini berarti air putih, susu, jus buah-buahan dan air yang terdapat dalam makanan. Ya, jawaban yang tepat ya. Oke. Lanjut. Nyonya C baru melahirkan bayinya secara normal 4 hari yang lalu. Ibu memberikan ASI eksklusif ya, berarti full ASI. Jumlah cairan yang dibutuhkan oleh ibu menyusui selama 24 jam adalah, nah sebenarnya ibu menyusui ini itu ya normal saja ya, minumnya antara 2 sampai 3 liter atau minimal itu paling sedikit adalah 8 gelas sehari atau idealnya adalah 12 sampai 13 gelas. Terutama kalau udara ya terlalu panas kemudian mengakibatkan banyak keringat atau jika si ibu dalam keadaan demam ya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D ya. Lebih dari 8 gelas ya. Seorang perempuan umur 21 tahun mempunyai berat badan 70 kilo. Tinggi badan 150 cm. Metode perhitungan yang paling sesuai untuk menentukan status gizi pasien tersebut adalah, ya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah IMT. IMT merupakan cara sederhana untuk mengukur status gizi orang dewasa. Di sini usianya setelah 18 tahun ke atas, khususnya ya yang berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan berat badan. Good. Nyonya C memiliki bayi usia 2 bulan dan saat ini menyusui bayinya secara eksklusif. Untuk memenuhi kebutuhan cairan, waktu minum yang tepat untuk ibu menyusui adalah nih ya. Berarti di sini waktu yang tepat ya untuk ibu menyusui ya. Harusnya yang paling tepat di sini adalah pada saat ya ibu akan menyusui atau sebelum menyusui dengan tujuan cairan yang diminum oleh bayi itu dapat segera diganti ya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Zat gizi dalam tubuh digunakan untuk membentuk sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Zat gizi tersebut misalnya protein, mineral dan air. Berdasarkan pengelompokan zat gizi tersebut digolongkan menjadi, ini maksudnya poinnya adalah untuk membentuk sel baru ya. Sel baru, nih kita lihat di sini tujuan ya. Nah berarti pembentukan sel-sel pada jaringan tubuh manusia, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, kemudian mempertahankan fungsi organ tubuh, ini adalah masuk ke dalam zat pembangun ya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, zat pembangun. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.